Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Rati Aksan dengan NIM D00250087 dari kelompok A10 dengan asisten pengampu yaitu Mas Dilon. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistema kardiorespiratori. Untuk soal yang pertama, yaitu saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berdiri karena sesak nafas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Pertanyaannya yaitu, jelaskan sirkulasi fetal. Yang kedua, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktural fetal setelah lahir. Lalu jelaskan vaskularisasi arteri, vena, dan jantung. Jadi ini tadi adalah fetal circulation. Jadi yaitu dimulai dari plasenta, lalu menuju ke umbilicalis, lalu menuju ke ductus venosus, lalu ke vena porta hepatica, lalu dia akan menuju ke vena cava inferior dan atrium dextra, terus dia juga akan menuju ke foramen oval, lalu ke ventriculus cordis dexter untuk mengalirkan darah ke pulmonal, lalu dia akan ke atrium sinistra dan ke ventriculus cordis sinister, lalu ke aorta, lalu ke sistemik seluruh tubuh, lalu dia akan kembali ke jantung melalui vena cava superior, lalu dia juga akan ke atrium dextra, lalu ke ventriculus cordis dexter, lalu sebelum trunk pulmonal akan masuk ke ductus arteriosus, lalu dia akan ke aorta descendens, lalu dia juga akan ke arteri iliaca communis, dan juga dia akan ke arteri umbilicalis dan berakhir di plasenta. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Jadi gangguannya itu adalah PDA atau patent ductus arteriosus, yaitu kegagalan penutupan saluran ductus arteriosus yang menghubungkan arteri pulmonalis dan aorta setelah bayi lahir. Secara singkat, dia ini kondisi normalnya itu saat janin saluran ini mengalihkan darah dari paru-paru. Tapi setelah lahir, peningkatan oksigen seharusnya memicu saluran ini menutup menjadi jaringan ikat. Nah, masalah utamanya, jika tetap terbuka, akan terjadi kebocoran darah kayak oksigen dari aorta kembali ke paru-paru, dan dampaknya ini paru-paru akan mengalami kelebihan beban cairan atau kongesti, dan jantung harus bekerja ekstra keras, yang jika berat dapat memicu gagal jantung atau hipertensi pulmonal. Tanda khasnya ini adanya suara bising jantung yang terdengar terus-menerus. Lalu untuk solusi penanganannya ini ada observasi, pemberian obat penghambat prostaglandin seperti ibuprofen, atau tindakan penutupan melalui kateterisasi dan pembedahan. Lalu pertanyaan nomor 3 ini, jelaskan vaskularisasi arteri, vena, dan jantung. Jadi arteri, vena, dan jantung ini gambarnya ada di sebelah sini, di tengah, yaitu peredaran darah ini melalui jantung kanan atau sisi yang bagian merah muda tua ini. Lalu untuk yang oranye ini adalah pompa untuk sirkuit sistemik. Kalau yang ini tadi itu untuk sirkuit paru. Nah, siklus jantung terdiri dari diastol, yaitu relaksasi dan pengisian ventrikel, lalu sistolik, yaitu ventrikel kontraksi dan pengosongan. Aliran darahnya itu, darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 akan masuk ke atrium dextra melalui vena cava superior dan vena cava inferior, lalu menuju valva tricuspidalis ya. Nah, lalu valva tricuspidalis itu akan terbuka, dan ventricular dextra, lalu valva pulmonalis itu juga terbuka, lalu akan masuk ke pulmo untuk pertukaran gas menjadi O2 melalui truncus pulmonalis. Lalu darah yang mengandung oksigen tadi akan masuk kembali ke atrium sinistra melalui pulmonaris dextra et sinistra, atau valva mitralis akan terbuka dan ventricle sinistra, lalu ke ventricle sinistra, dan juga lalu dia akan menuju valva aorta untuk membuka dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Lalu selanjutnya ini ada arteri koronaria. Arteri koronaria ini berada di permukaan jantung atau di subperikardium. Terminologinya ini terminologi klinisnya tadi ada PDA sama LAD.
Nah, ini itu ada gambar peredaran darah melalui jantung. Yang kanan ini untuk pompa sirkuit paru, dan yang kiri itu tadi untuk sirkuit sistemik, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu ini ada penjelasan untuk mayoritas vasa venosa pada jantung bermuara pada sinus coronarius menuju atrium dextrum. Lalu dia ini ada di vena cardiaca magna, vasa cardiaca magna, vasa cardiaca parva, vasa cardiaca media, vasa cardiaca posterior, vasa obliqua atria sinistra, vasa posterior ventriculis sinistra. Sedangkan vena cordis minima itu bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Lalu ada soalan yang kedua, yaitu saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari disertai nyeri pada daerah pipi yang membengkak saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Pertanyaannya, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara masing-masing sinus. Lalu, jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibanding sinus lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Nah, ini ada sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis, dan sinus sphenoidalis. Ini gambarnya. Ini frontalis, maxillaris, sphenoidalis. Nah, terus sinus paranasalis itu memiliki beberapa fungsi, yaitu mengurangi berat tengkorak, meningkatkan resonansi suara, sebagai penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur tubuh yang sensitif, maksudnya struktur tengkorak yang sensitif, lalu melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi, lalu berperan dalam pertahanan tubuh. Lalu yang kedua pertanyaan itu ada, sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara masing-masing sinus. Nah, jadi dia ini ada meatus nasi superior, terdapat muara dari selule ethmoidalis posterior, lalu ada meatus nasi media, yang bangunan itu ada bulla ethmoidalis, hiatus semilunaris, infundibulum ethmoidal, processus uncinatus. Untuk penjelasannya bisa dibaca sendiri pada bagian sini. Lalu untuk meatus nasi inferior itu terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, ductus nasolacrimalis ini mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Nah, ductus tersebut itu berawal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Gambarnya di sebelah sini ya. Lalu pertanyaan terakhir atau nomor 3, mengapa sinus maxillaris ini merupakan sinus yang paling rentan terkena infeksi? Penjelasannya itu karena adanya drainase melawan gravitasi. Lubang pengeluaran lendir atau ostium terletak di bagian atas sinus, sehingga lendir harus dipompa ke atas oleh silia untuk keluar. Hal ini menyebabkan lendir mudah mengendap di dasar sinus. Nah, lalu ada juga saluran yang sempit. Dia ini bermuara pada area sempit atau kompleks osteomeatal yang sangat mudah tersumbat meski hanya terjadi sedikit pembengkakan akibat flu atau alergi. Lalu ada faktor gigi atau dentogen. Dasar sinus berbatasan langsung dengan akar gigi rahang atas, sehingga infeksi gigi dapat menyebar langsung ke dalam sinus. Lalu ada ketergantungan pada silia. Karena mengandalkan pompa rambut halus atau silia untuk melawan gravitasi, silia ini akan rusak akibat polusi atau asap rokok dan akan menghentikan proses pembersihan sinus. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya tentang anatomi sistema kardiorespirasi. Semoga membantu teman-teman dalam belajar. Maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.